Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Fadilah dengan NIM 2511532023. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan merupakan suatu cara untuk menyatakan atau merepresentasikan angka-angka dalam bentuk simbol dan aturan tertentu. Nah, umumnya, sistem bilangan ini menggunakan digit 0 hingga 9 sebagai dasar penyusunannya. Sistem bilangan ini terbagi 4, yaitu ada desimal, bilangan berbasis 10, biner, bilangan berbasis 2, oktal, bilangan berbasis 8, dan heksadesimal, bilangan berbasis 16. Kita masuk ke sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat menghitung uang, mengukur jarak, atau mencatat waktu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sistem bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan berbasis 10, yaitu dari 0 hingga 9. Nah, setiap angka dalam sistem desimal memiliki nilai tempat yang bergantung pada posisinya. Nah, nilai tempat tersebut yang akan ditentukan oleh pangkat dari 10. Yang pertama ada konversi bilangan desimal ke biner. Nah, kita perlu tahu sistem biner ini hanya punya dua angka basis, yaitu 0 dan 1. Jadi, untuk mengubah bilangan desimal ke biner, kita perlu membagi bilangan desimal dengan 2 secara terus-menerus hingga habis, sambil mencatat sisa pembagiannya, yaitu antara 0 atau 1. Kita masuk ke contoh, konversikan 115 ke bilangan binar. Caranya, 115 dibagi 2 sama dengan 57, sisanya 1. 57 dibagi 2 sama dengan 28, sisanya 1. 28 dibagi 2 sama dengan 14, sisanya 0. 14 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya 0. 7 dikali 2 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0 karena tidak bisa dibagi lagi. Kemudian sisanya 1. Nah, jadi cara menuliskannya ini dari bawah ke atas. Jadi hasilnya itu 1110011. Masuk ke contoh kedua, konversikan 13 ke bilangan binar. Caranya sama seperti tadi, 13 dibagi 2 sama dengan 6, sisanya 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Kemudian kita tulis dari bawah ke atas. 1101. Kita masuk ke pengonversian yang kedua, yaitu desimal ke oktal. Nah, bilangan desimal ini dibagi dengan basis bilangan oktal, yaitu 8. Jadi akan dibagi 8 hingga habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi, ditulis, namun jika tidak ada, maka ditulis 0. Masuk ke contohnya, konversi 345 ke bilangan oktal. Caranya, 345 dibagi 8 sama dengan 43, sisanya 1, kemudian 43 dibagi 8 sama dengan 5, sisanya 3. Nah, lalu 5 dibagi 8 sama dengan 0, sisanya 5. Sama seperti tadi, kita tulis dari bawah ke atas. Jadi hasilnya itu 531. Kemudian masuk ke contoh kedua, konversi 200 ke bilangan oktal. Caranya 200 dibagi 8 sama dengan 25, sisanya 0. 25 dibagi 8 sama dengan 3, sisanya 1. 3 dibagi 8 sama dengan 0, sisanya 3. Lalu kita tulis dari bawah ke atas hasilnya jadi 310. Masuk ke pengonversian yang ketiga, yaitu desimal ke heksadesimal. Nah, sama seperti tadi, bilangan desimal ini dibagi dengan bilangan basisnya, yaitu bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini basisnya 16, sehingga kita bagi dengan 16 hingga habis. Sama seperti tadi, jika ada sisa hasil bagi ditulis, jika tidak ada maka tulisnya 0.
Contohnya, konversi 450 ke bilangan heksadesimal. Caranya 450 dibagi 16 sama dengan 28, sisanya 2. 28 dibagi 16 sama dengan 1, sisanya 12. 12 itu sama dengan C di dalam heksadesimal. 1 kemudian dibagi 16 sama dengan 0, sisanya 1. Jadi, sama seperti tadi, kita tulisnya dari bawah ke atas, hasilnya 1 C2. Kemudian masuk ke contoh kedua, konversi 64 ke bilangan heksadesimal. Caranya 64 dibagi 16 sama dengan 4, sisanya 0. 4 dibagi 16 sama dengan 0, sisanya 4. Nah, kita tulis dari bawah ke atas, yaitu 40 atau 40. Masuk ke sistem bilangan binar. Nah, bilangan binar ini adalah sistem bilangan berbasis 2, yaitu 0 dan 1. Nah, biasanya digunakan dalam teknologi digital, komputer, dan sistem kontrol otomatis, karena bilangan ini mampu merepresentasikan informasi dalam bentuk sinyal elektronik dan memungkinkan perangkat memproses data serta menjalankan fungsi secara otomatis. Kita masuk ke pengonversian bilangan yang pertama, itu binar ke desimal. Kita ambil dua contoh pertama saja. Nah, yang pertama kita lihat ada bilangan binar. Ada bilangan binar 1110. Kemudian kita masukkan bilangan binar ini ke dalam kolom binar mulai dari kanan ke kiri. Kita isinya dari kanan ke kiri. Nah, kemudian kolom binar yang bernilai 1 kita jumlahkan. Nah, sejumlahnya itu yang akan menghasilkan bilangan desimal. Nah, di sini kita lihat yang bernilai 1 yaitu ada 8, ditambah 4, ditambah 2. Hasilnya bilangan desimalnya itu 14. Masuk ke contoh kedua, bilangan binar 1011. Sama seperti tadi, kita masukkan ke kolom binar dari kanan ke kiri. Nah, kolom yang bernilai 1 yaitu 8, 2, dan 1. Kemudian kita jumlahkan, menghasilkan bilangan desimal yaitu 11. Masuk ke pengonversian yang kedua, yaitu binar ke oktal. Nah, caranya kita langsung masuk ke contoh. Konversikan bilangan binar 110101 ke dalam bentuk oktal. Nah, caranya pertama, kita kelompokkan setiap 3 digit binar dari kanan. Nah, karena ini ada 6 ya, jadi langsung bisa kita bagi 2, masing-masing 3 isinya. Jadi 110, 101. Kemudian, setelah kita pisah, kita konversikan tiap kelompok tersebut ke dalam bentuk oktal. 110 dikonversikan menjadi 6 dalam bentuk oktal, 101 dalam bentuk oktal yaitu 5. Kemudian kita tulis juga dari bawah ke atas, jadi hasilnya itu, yang ini tidak, jadi hasilnya itu 65. Kemudian kita lihat di sini contoh kedua, konversikan bilangan binar 101, 10 ke dalam bentuk oktal. Nah, sama seperti tadi, kita kelompokkan setiap digit binar dari kanan. Nah, karena ini hanya memiliki 5 bilangan binar, kita tambahkan 0 di depan bilangan binar agar menghasilkan tiap kelompok itu 3 digit binar. Kemudian, tiap kelompok tersebut kita ubah ke bentuk oktal. 010 menjadi 2 dan 110 itu 6. Nah, jadi hasilnya itu 26 dalam bilangan oktal. Masuk ke pengonversian yang ketiga, binar ke heksadesimal. Caranya, contohnya itu konversikan bilangan binar 101011 ke dalam bentuk heksadesimal. Nah, caranya itu
kita kelompokkan setiap 4 digit biner dari kanan. Nah, kalau yang tadi 3, kalau di heksadesimal itu dikelompokkan setiap 4 digit. Nah, ini sama seperti tadi, karena ada bilangan biner yang kalau dikelompokkan itu tidak cukup 4, maka kita tambahkan angka 0 di depan bilangan biner, sehingga menjadi 0010 1011. Nah, 0010 itu dalam bentuk heksadesimal yaitu 2, 1011 yaitu 11. Nah, dalam heksadesimal 11 itu sama dengan B. Jadi, hasilnya itu 2B. Kemudian masuk ke contoh kedua, konversikan bilangan biner 11010110 ke dalam bentuk heksadesimal. Nah, caranya kelompokkan setiap 4 digit biner dari kanan. Nah, karena ini sudah ada 8 ya, jadi langsung kita bagi per kelompok 4 digit, yaitu 11010110. Kemudian, setiap kelompok itu kita konversikan ke dalam bentuk heksadesimal. 1101 itu sama dengan 13. Nah, 13 ini dalam heksadesimal itu sama dengan D. Kemudian 0110 itu sama dengan 6. Jadi, kalau dituliskan, hasilnya itu D6. Masuk ke sistem bilangan oktal. Nah, jadi sistem bilangan oktal, ini bilangan oktal ya, merupakan sistem bilangan berbasis 8, dari 0 hingga 7. Nah, sistem bilangan oktal ini lebih ringkas dibandingkan dengan bilangan biner, karena 1 digit oktal sama dengan 3 digit biner. Sistem ini digunakan dalam pengaturan izin akses file di sistem operasi Linux atau Unix, pemrograman, dan perangkat elektronik seperti microcontroller. Nah, setiap posisi angka pada bilangan oktal akan mewakili pangkat dari 8. Contohnya, posisi ke-0 akan dikalikan dengan 8 pangkat 0, yaitu 1. Nah, posisi kedua nanti posisi pertama itu akan dikali dengan 8 pangkat 1, yaitu 8. Nah, posisi kedua akan dikalikan dengan 8 pangkat 2 atau sama dengan 64, dan seterusnya. Kita masuk ke pengonversian yang pertama yaitu oktal ke desimal. Contohnya, konversikan bilangan oktal 145 ke dalam bentuk desimal. Nah, caranya, posisi angka tadi akan mewakili pangkat dari 8, ya kan? Jadi, bilangan oktal 145 ini tinggal kita kalikan dengan 8 dengan pangkat tergantung posisinya. Jadi yang pertama ini ada 1 karena ini ada posisinya di posisi kedua, jadi 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 5 dikali 8 pangkat 0. Nah, jadi hasilnya itu 101. Kemudian, contoh kedua, konversikan bilangan oktal 427 ke dalam bentuk desimal. Ya, jadi caranya itu sama seperti tadi, kita kalikan sesuai posisinya yang akan diubah jadi pangkat dari angka 8. Jadi 4 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 pangkat 1 ditambah 7 dikali 8 pangkat 0. Nah, hasilnya itu 279. Kita masuk ke pengonversian yang kedua yaitu oktal ke biner. Nah, kita perlu tahu bahwa setiap 1 digit oktal itu sama dengan 3 digit biner.
Nah, jadi kita masuk ke contoh, konversikan bilangan oktal 157 ke dalam bentuk binar. Caranya yaitu pertama kita pisahkan setiap digit oktal. Ya, jadi 1 kita pisahkan, 1, 5, dan 7. Kemudian kita konversikan masing-masing dari setiap digit oktal ke dalam bentuk binar. Nah, 1 itu jika diubah dalam bentuk binar sama dengan 001, 5 yaitu diubah dalam bentuk binar 101, dan 7 dalam bentuk binar yaitu 111. Kemudian hasil konversi binar tersebut kita gabungkan dari bawah ke atas menjadi kita dari atas ke bawah. Jadi 1101 Nah, mengapa 00 bagian depan itu tidak dibaca? Karena dia tidak bernilai, jadi tidak dibaca, tidak dimasukkan juga, tidak apa-apa. Masuk ke contoh kedua, konversikan bilangan oktal 42 ke dalam bentuk binar. Caranya, pisahkan setiap digit oktal 42, kita pisahkan, kemudian kita konversikan setiap digit menjadi binar. 4 diubah menjadi binar yaitu 100, dan 2 diubah menjadi binar yaitu 010. Lalu kita gabungkan pengonversian yang tadi jadi 100010. Masuk ke pengonversian yang ketiga itu dari bilangan oktal ke heksadesimal. Contohnya, nah karena oktal itu tidak bisa langsung diubah ke heksadesimal, jadi kita akan mengubahnya dulu ke binar, baru kemudian ke heksadesimal. Nah, kita masuk ke contoh. Konversikan bilangan oktal 45 ke dalam bentuk heksadesimal. Caranya, pertama kita ubah bilangan oktal ke dalam bentuk binar. Seperti cara yang sudah dijelaskan tadi, kita pisahkan bilangan oktal, kemudian kita konversikan ke dalam bentuk binar. Setelah itu, kita gabungkan. Nah, setelah digabungkan bilangan binar ini, kita kelompokkan per 4 digit. Nah, kemudian kita konversikan lagi per kelompok ini menjadi heksadesimal. 0010 menjadi 2 dan 0101 menjadi 5. Jadi hasilnya itu 25. Kemudian contoh kedua, konversikan bilangan oktal 745 ke dalam bentuk heksadesimal. Caranya sama seperti tadi, kita ubah dulu ke dalam bentuk binar. Yaitu 7 diubah menjadi 111, 4 menjadi 100, dan 5 menjadi 101. Kemudian kita gabungkan dan kita kelompokkan per 4 digit untuk mengonversikannya ke dalam bentuk heksadesimal. Nah, 0001 itu sama dengan 1, 110 sama dengan 14, 14 itu sama dengan di dalam bentuk heksadesimal. 0101 sama dengan 5. Jadi, jika kita tuliskan hasilnya itu 1E5. Masuk ke sistem bilangan yang terakhir yaitu heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal adalah sistem angka berbasis 16. Artinya ada 16 simbol untuk menulis angka, yaitu dari angka 0 hingga 9, lalu dilanjutkan dengan huruf A hingga F yang mewakili angka 10 hingga 15. Nah, bilangan heksadesimal ini memudahkan manusia membaca data komputer yang sebenarnya disimpan dalam bentuk bilangan binar. Sistem ini sering digunakan dalam pemrograman alat memori dan penentuan warna di desain web karena setiap digit heksadesimal setara dengan 4 digit binar. Jadi ini membuatnya lebih ringkas dan praktis. Kita masuk ke pengonversian bilangan yang pertama yaitu bilangan heksadesimal ke desimal. Contohnya,
Konversikan bilangan heksadesimal 2F ke dalam bentuk desimal. Nah, caranya itu 2 sama dengan 2 dikali 16 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena posisi 2 itu berada di posisi ke 1. Jadi, hasilnya itu sama dengan 32, kemudian F itu sama dengan 15. 15 dikali 16 pangkat 0 atau sama dengan 1. Jadi, hasilnya itu 15. Kemudian, hasil perkalian tadi kita jumlahkan 32 ditambah 15 sama dengan 47. Jadi, hasilnya 47. Kita masuk ke contoh kedua, konversikan bilangan heksadesimal 1A3 ke dalam bentuk desimal. Nah, caranya sama seperti tadi, kita kalikan sesuai posisinya. 1 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 256. A atau 10 kita kalikan dengan 16 pangkat 1 sama dengan 160. Dan 3 dikali 16 pangkat 0 atau 1 sama dengan 3. Kemudian kita jumlahkan 256 ditambah 160 ditambah 3 menghasilkan 419. Masuk ke pengonversian yang kedua, bilangan desimal heksadesimal ke biner. Contohnya yaitu konversikan bilangan heksadesimal 7C ke dalam bentuk biner. Nah, ini tinggal kita pisahkan saja bilangan heksadesimalnya, kemudian kita konversikan ke dalam bentuk biner. Nah, 7 itu sama dengan 0111 dan C itu sama dengan 12. 12 itu sama dengan 1100. Kemudian kita gabungkan menjadi 1111100. Kemudian ke contoh kedua, konversikan bilangan heksadesimal 2F ke dalam bentuk biner. Nah, caranya sama seperti tadi, kita pisahkan dulu bilangan heksadesimalnya, kemudian kita konversikan ke dalam bentuk biner. 2 sama dengan 0010 dan F itu sama dengan 15 jika dikonversikan ke dalam bentuk biner, yaitu 1111. Kemudian kita gabungkan menjadi 101111. Jadi hasilnya itu 101111. Nah, kita masuk ke pengonversian yang terakhir, yaitu pengonversian bilangan heksadesimal ke oktal. Nah, sama seperti tadi, bilangan oktal itu tidak bisa diubah menjadi langsung ke heksadesimal. Heksadesimal pun tidak bisa diubah langsung ke oktal. Jadi kita meminta perantara biner untuk mengubahnya ke oktal. Langsung masuk ke contoh. Konversikan bilangan heksadesimal 3FA ke dalam bentuk oktal. Caranya kita sama seperti tadi, kita pisahkan dulu bilangan heksadesimalnya 3, lalu kita ubah ke bilangan biner yaitu 0011. F sama dengan 15 diubah ke biner yaitu 1111. A sama dengan 10. Kemudian diubah ke biner 1010. Nah, kemudian hasil pengonversian biner tadi kita gabungkan, kemudian kita kelompokkan per 3 bit, per 3 digit ya, per 3 digit dari kanan. Nah, jadi hasilnya itu 001 diubah menjadi oktal, itu sama dengan 1, 111 sama dengan 7, 111 sama dengan 7, 010 sama dengan 2. Jadi, hasilnya itu 1772. Contoh kedua, yaitu konversikan bilangan heksadesimal 5F ke dalam bentuk oktal. Caranya sama seperti tadi, kita pisahkan dulu bilangan heksadesimalnya 5, ya, kemudian kita ubah dulu ke dalam bentuk biner. 5 itu jika diubah ke biner 0101 dan F itu sama dengan 15 jika diubah ke biner yaitu 1111. Kemudian
Pengonversian biner tadi kita gabungkan, lalu kita kelompokkan per 3 digit dari kanan. Nah, ini dapat jadi 001, 011, dan 111. Nah, kemudian per kelompoknya itu kita konversikan ke dalam oktal. 001 itu sama dengan 1, 011 itu sama dengan 3, dan 111 sama dengan 7. Jadi hasilnya itu 137. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.